Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fahmi Muhammad Wildan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menjelajah masyarakat Indonesia. Nah, dan untuk subtemanya sendiri yaitu norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia sendiri. Baik, saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama itu keberagaman norma dan adat. Keberagaman norma dan adat atau kebiasaan di Nusantara merupakan anugerah yang tak terhingga sebagai kekayaan bangsa Indonesia sendiri. Nah, dari tiap daerah sendiri memiliki corak dan kebudayaannya masing-masing yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Nah, hal ini juga bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan mereka sehari-hari. Yang pertama yaitu ada upacara adat, yang kedua pakaian adat, yang ketiga ada kesenian mereka keseniannya, yang keempat yaitu ada bentuk rumah, kelima ada bahasa dan tradisi lainnya juga. Nah, contohnya yaitu adalah pemakaman di daerah Toraja serta diwariskan selama turun-temurun kepada generasi berikutnya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai kebudayaan daerah yang ada di Indonesia sendiri. Yang pertama yaitu ada suku Toraja. Nah, suku Toraja ini adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, tepatnya di Indonesia ya. Nah, nama Toraja sendiri mulanya diberikan oleh suku Bugis, Cindereng, dan Luwu. Nah, jadi orang Cindereng ini menamakan penduduk daerah ini juga sebagai sebutan Toriaja, atau artinya itu orang yang berdiam di negeri atau pegunungan. Nah, lalu apa yang menjadi perbedaan dari suku-suku lainnya, yaitu di suku Toraja sendiri ini memiliki ciri khas di mana mereka melakukan tradisi upacara pemakaman mereka yang tidak biasa, yang disebut rambut tuka. Nah, rambut tuka ini mereka para mayat ini tidak dikubur seperti pada mayat umumnya gitu. Jadi mereka meletakkan si tengkorak atau si mayat ini untuk beberapa waktu ataupun beberapa jangka waktu yang cukup lama. Nah, dan waktunya itu pun tidak hanya sebentar, yaitu lebih dari 10 tahun sampai si keluarganya itu memiliki cukup uang untuk melaksanakan upacara yang pantas. Jadi di mana si mayat ini itu disimpan dulu sehingga keluarga harus memiliki biaya agar bisa memakamkan si anggota keluarganya tersebut. Nah, setelah keluarga mereka atau keluarga mayat tersebut memiliki biaya untuk menguburkan si anggota keluarga tersebut, lalu mereka akan membawa mayatnya dibawa ke peristirahatan terakhir di dalam goa ataupun di dinding gunung yang pada umumnya masyarakat Toraja sendiri menyimpan mayat-mayatnya itu di dalam goa ataupun di tebing-tebing gunung seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu karena tradisi eh, suku Toraja tersebut memang terbilang unik sekali. Unik sekali karena si mayat tersebut disimpan di tebing ataupun goa yang berada di sekitar pemukiman atau mungkin agak jauh dari pemukiman warga, karena tebing-tebing atau goa yang berada di tanah Toraja ini dimanfaatkan untuk lahan pemakaman mereka, yaitu lahan pemakaman yang sangat turun. Tanah ini juga karena memang tanah yang sangat disakralkan bagi suku tanah Toraja ini. Nah, dan yang uniknya ini yaitu pada para mayat ini tidak hanya dikuburkan, jadi mayat-mayat ini hanya disimpan saja di tebing-tebing ataupun di dalam goa. Jadi mereka tidak dikubur, maksudnya tidak diberikan kain kafan atau sebagainya. Jadi mereka hanya disimpan saja. Jadi
dan mereka hanya diletakkan begitu saja di tempat yang sudah disediakan oleh para pemangku adat ataupun orang yang akan mengubur mereka. Nah, lalu biasanya musim festival pemakaman yang dilakukan di Tanah Toraja ini dilakukan ketika setiap akhir Juni, Juli, dan paling lambat itu di bulan September. Untuk upacara ngaben ini biasanya hari pelaksanaannya dilakukan atau ditentukan dengan mencari hari yang baik. Hari yang baik ini biasanya ditentukan oleh pedanda atau pemangku agama atau yang disebut pendeta juga. Nah, beberapa hari sebelum upacara ngaben ini dilaksanakan, keluarga dibantu oleh masyarakat akan membuat bale dan lembu yang sangat megah dibuat dari kayu, kertas warna-warni dan bahan lainnya. Badai dan lembu ini adalah tempat meletakkan mayatnya. Jadi mungkin kalian sudah mengetahui bagaimana proses upacara ngaben ini yang mungkin kalian melihat selalu orang-orang membawa arak-arakan, membawa sebuah seperti patung yang berbentuk sapi. Nah, sapi sendiri ini memang perwujudan dari kendaraan sebuah dewa. Nah, kemudian ada juga disebut bade. Bade ini diusung beramai-ramai ke tempat upacara ngaben, diiringi dengan gamelan dan diikuti oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Nah, di depan bade ini terdapat kain putih panjang yang bermakna sebagai pembuka atau membuka jalan sang arwah menuju tempat asalnya, yaitu nirwana yang tadi saya jelaskan. Nah, upacara ngaben ini diawali dengan upacara-upacara dan doa mantra dari ida pedanda atau disebutnya sebagai pemuka agama. Nah, kemudian si lembu ini yang tadi berbentuk sapi yang diletakkan sang mayat tersebut dibakar sampai menjadi abu yang kemudian dibuang ke laut atau sungai yang dianggap suci. Lalu yang selanjutnya itu adalah suku Dayak. Nah, suku Dayak ini yaitu suku yang berasal dari Kalimantan yang mengenal tradisi penandaan tubuh yang seperti kalian tahu suku Dayak ini sering mentato dirinya di sekujur tubuh, baik di leher, badan, dan sebagainya. Nah, sejak abad ke-17 ini memang suku Dayak itu sudah mengenal seni mentato atau seni penandaan tubuh melalui tindik misalnya ataupun melalui tato di tubuhnya tersebut. Nah, dan tak sembarangan juga orang-orang bisa mendidik dirinya hanya untuk mungkin kalau kita disebut sebagai gaya mungkin ya, tapi untuk suku Dayak ini mereka menindik atau mentatonya itu sebagai wujud bahwa mereka itu penguasa di suatu suku tersebut. Nah, dan biasanya yang memakai tindik di telinga ataupun memiliki tato biasanya dia seorang pemimpin suku tersebut. Nah, dan sedangkan untuk wanita juga, karena yang pertama tadi laki-laki yang digunakan menindik dirinya di telinga ataupun mentato di tubuhnya. Selain laki-laki juga ternyata perempuan suku Dayak juga mereka mengenal seni tindik dan seni tato juga. Nah, untuk perempuan sendiri mereka menggunakan semacam besi yang terurai yang beratnya lebih berapa kilo. Nah, dan efek dari anting-anting yang besar ini membuat telinga mereka menjadi jatuh, maksudnya menjadi turun karena saking beratnya anting ini membuat mereka menjadi kulit telinga mereka menjadi turun. Nah, dipercaya juga dari suku Dayak ini bahwa telinga mereka semakin turun, mereka akan menjadi semakin cantik seperti itu. Nah, lalu untuk kegiatan-kegiatan adat budaya ini selalu dikaitkan dengan kejadian penting dalam kehidupan seseorang ataupun masyarakatnya. Nah,
Berbagai kegiatan adat budaya ini juga mengambil bentuk kegiatan-kegiatan seni yang berkaitan dengan proses inisiasi perorangan seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian ataupun acara-acara ritual serupa selalu ada unsur musiknya, tarinya, sastra, dan seni rupanya. Nah, semenjak zaman dahulu juga kegiatan adat budaya ini dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka yang sudah lama lalu dan masih terus berlangsung sampai saat ini juga. Sehingga seni ini menjadi perekam dan penyambung sejarah di suku Dayak tersebut. Lalu yang selanjutnya ada Kampung Naga yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, mungkin kalian sudah tahu juga Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya ini. Jadi Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya ini adalah kampung yang masyarakatnya itu bukan tidak mengenal. Maksudnya mereka itu tidak memiliki teknologi. Jadi mereka masih menggunakan peralatan yang seadanya, jadi lebih ke tradisional, tidak lebih ke modernnya gitu. Jadi mereka masih menggunakan alat-alat tradisional. Nah, lalu mereka juga memiliki aspek kehidupan masyarakat di desa tersebut itu. Nah, Kampung Naga ini merupakan sebuah potensi kehidupan yang khas dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari mereka sebagai masyarakat Kampung Naga. Nah, begitu kokoh memegang roda falsafah hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, lalu untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, masyarakat Kampung Naga memiliki sumber mata pencaharian yang cukup beragam juga. Nah, namun demikian, sebagian besar dari mereka lebih banyak yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian, tanah sawah, dan perladangan tanah kering, baik yang statusnya sebagai petani pemilik ataupun petani penggarap atau juga buruh tani. Jadi mereka dalam mencari penghidupannya, mereka juga masih dalam kehidupan yang tradisional juga. Jadi mereka tidak bekerja di kota. Jadi mereka masih mengandalkan pekerjaan di desa juga tersebut. Nah, kehidupan di Kampung Naga pun juga masih tergolong sangat eksklusif dibanding dengan masyarakat sekelilingnya. Mereka masih menggunakan kehidupan yang sederhana sesuai dengan pedoman hidup mereka. Nah, seperti rumah yang tidak memiliki listrik, dan jumlah rumah tidak boleh lebih dari 118 rumah, dan rumah pun tidak boleh ditembok dan sebagainya. Sampai di sini untuk pelajaran kita hari ini. Apakah saudara adakah ingin ditanyakan dari materi tersebut? Nah, jika tidak ada, saya akan memberikan kalian tugas berupa untuk mengerjakan di LKS bagian halaman 1 sampai halaman 3. Nah, di sana kalian tinggal mengisi keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya kepada kalian semua. Semoga kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.